Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 19 hingga tanggal 25 September 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil pesan-pesan yang bermanfaat yang menurut kamu bisa kamu pelajari untuk seminggu ini di dalam menjalankan aktivitas kamu. Dan perlu kamu ketahui bahwa pesan atau energi yang disampaikan bisa vice versa, terbalik. Kalau tidak cocok dengan kamu, bisa jadi milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu bagi kamu yang memiliki pasangan. Oke, saya akan bacakan nama-nama kartunya dulu di sini ya. Ada The Fool, Ten of Cups, Ten of Pentacles, Three of Wands, The Emperor, The Tower, ada Two of Swords, juga Seven of Pentacles ya. Ada beberapa di antara kamu nih bakalan mungkin ini terlibat di dalam aktivitas perayaan di dalam keluarga gitu ya. Jadi ada kumpul-kumpul barang, ada semacam temu kangen ya. Ini juga bisa jadi acara keluarga atau pesta keluarga yang sedang kamu nantikan ya. Apa kira-kira bagaimana nanti momen ketika pesta ini dijalankan, nah, semacam gitu. Ada kekhawatiran ya terhadap kondisi keuangan ya. Ada juga kekhawatiran manakala perayaan ini tadi bisa berjalan lancar apa enggak ya, semacam gitu ya. Beberapa di antara kamu ada juga ini yang memberikan pinjaman terhadap orang lain. Kamu menantikan itu di sini gitu ya. Dan kamu menyadari di sini bahwa itu tindakan innocence ya, atau polos ya. Ya, kamu di sini polos banget, innocent, percaya kalau aku kasih pinjam dia bakal balikin gitu. Rupanya 1 minggu dijanjikan sampai setahun lebih nggak dibalik-balikin gitu ya. Jadi membuat kamu jadi berpikir yang enggak gitu mengenai sosok yang meminjam dari kamu ya. Ya, aku kerja keras nih mati-matian ngumpulin duit ya, aku kasih pinjam sama dia tapi nggak dibalik-balikin gitu ya kan. Maksudnya apa ya? Jadi berpikir yang negatif ya. Ada juga beberapa di antara kamu merupakan content creator nih ya. Saya ngelihat kamu adalah sosok yang kreatif, inovatif gitu. Tapi menjadi sosok yang kreatif, inovatif tidak cukup nih di sini untuk membuat kamu naik puncak gitu. Ya, harus bisa berpikir realistis. Contohnya, kalau kamu seorang TikToker, nggak cukup kalau sekarang ini TikTok itu bisa maju kalau nggak dipromosin, harus dipromosiin kan gitu. Jadi realistisnya, logikanya butuh dipromosiin kan gitu. Nggak cukup membuat konten sekreatif mungkin atau semenarik mungkin, nggak cukup cuman itu aja, tapi harus dipromosiin juga, itu logikanya gitu ya. The Tower di sini bisa menjadi sinyal atau peringatan nih buat Pisces ya. Berhati-hati atas tindakan yang terlalu innocent, terlalu polos. Jangan terlalu percaya deh sama orang gitu ya. Harus bisa berpikir realistis ya. Jangan mudah percaya sama orang nih ya. Oke, saya juga ngelihat beberapa di antara kamu di sini ada nih yang sedang menangani sebuah kasus ya. Bisa jadi di sini kamu adalah pengacara untuk The Emperor gitu ya. Ya. Atau kamu seorang pengusaha di sini, dan ada tindakan-tindakan yang mungkin di sini kurang paham, kurang memperoleh informasi, ya, kurang mahir, ya,
kurang menguasai materi atau menguasai lapangan, kurang memahami lingkungan orang-orang di sekitar. Ini menimbulkan kekhawatiran bagi kamu. Ya, kamu di sini lagi deg-degan gitu, menunggu gitu ya. Gimana ya, apa nanti yang akan terjadi gitu. Ya, untuk beberapa di antara kamu ada juga nih yang memasuki dunia kerja yang baru gitu ya. Jadi ini bidang baru, lingkungan yang baru gitu. Sama sekali belum tahu apa-apa, belum banyak pengalaman. Ya, kamu lagi was-was nih, menantikan kabar apa kira-kira yang akan terjadi. Baikkah atau sebaliknya, semacam gitu ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Pisces. Pisces ya. Oke, ada Ace of Cups, ada Three of Pentacles, ada Three of Wands, ada Page of Wands, Page of Knight of Wands, Page of Wands, sorry. Ada Eight of Swords. Yep. Knight of Pentacles, satu lagi lah ya. Knight of Pentacles dan juga Ace of Pentacles ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, ada kekhawatiran di sini, nervous, deg-degan gitu terhadap apa kira-kira yang akan terjadi, apa kira-kira kabar yang akan aku dapatkan gitu ya. Ada Page of Wands ya, bakalan diterima nggak aku ya, bakalan dipanggil nggak aku ya. Dan saya nggak bisa ngejamin nih panggilan bagi kamu di sini bakalan diterima apa enggak gitu. Iya apa enggak gitu ya. Karena di sini ada Two of Swords. Jadi tergantung dari usaha kamu. Ya. Tergantung dari kerja keras kamu. Sebenarnya kamu adalah sosok yang bekerja keras di sini, saya lihat. Sedikit istirahat malah gitu ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kerja keras banting tulang seperti robot itu enggak cukup. Harus realistis juga cara berpikirnya gitu ya. Ya, kamu belajar mati-matian misalnya ya, belajar mati-matian, tapi kalau bermodalkan menghafal semua sama aja. Ya, belajar itu sebenarnya adalah memahami gitu ya kan. Ya, sama halnya kalau kita membaca buku nih gitu, tebal sampai segini gitu. Ya, banyak banget buku yang harus dikuasai gitu dalam waktu misalnya 2 bulan gitu. Gimana mau menyelesaikan itu? Ya harus realistis kan, nggak akan mungkin bisa membaca katakan 20 buku dalam 1 bulan gitu. Ya, yang cara efektif atau efisiennya adalah cara cerdiknya ya, yang logis ya, scanning gitu, bisa dibaca semua gitu, di scanning mana poin-poin penting gitu. Scanning biasanya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang udah rajin membaca. Kalau nggak rajin membaca ini puyeng pasti. Ya, jadi kerjasama dengan orang-orang di sekitar kamu ya perlu ini dijalin dengan baik ya. Hubungan yang baik yang kamu jalin dengan orang-orang yang nge-support kamu di sini akan ngebantu kamu untuk terus nih memupuk rasa kepercayaan diri kamu. Jadi di sini ya, sebenarnya ini adalah saatnya kamu untuk menunjukkan kebolehan kamu. Kalau kamu pengacara ya jangan ragu-ragu untuk mengemukakan pendapat kamu kan gitu. Kamu konten kreator, jangan ragu-ragu nih untuk ekspresif. Tapi kamu juga harus perlu berpikir realistis. Ya, kalau pengen FWP nih gitu atau pengen laris manis gitu, kan harus dipromosiin gitu ya. Jadi
Begitulah kira-kira alternatif ilustrasi yang saya gambarkan di sini mengenai energi kamu di minggu ini. Ya. Ada beberapa di antara kamu nih ya, dealing dengan seseorang dimana ini kurang paham informasi. Ya bisa jadi ini kebalik ya, bukan kamu yang tadi kurang paham informasi, tetapi seseorang yang dealing sama kamu gitu ya, kurang memberikan kontribusi terhadap kamu ya. Ada energi Scorpio, Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, Pisces, kurang memberikan kontribusi terhadap kamu ya. Ini membuat kamu jadi stres, ngerasa pekerjaan kamu jadi terbengkalai, jadi terbebani. Kamu ngerasa terbebani di sini. Ya. Tapi di sini saya nggak lihat ada nih selalu ya keluarga yang senantiasa memberikan support. Ya. Kalaupun ada hambatan-hambatan di sini ya, ya bisa jadi ini kekurangan informasi ini yang kurang kontributif di karir atau keberuntungan kamu di minggu ini. Bisa jadi berasal dari kamu atau bisa jadi dari orang sekitar kamu. Nah, jangan larut terus nih stres gitu ya kan, harus bangkit lagi gitu, semangat lagi ya, kerja lagi, kerja, maka keberuntungan akan ada gitu. Jangan kebawa pikiran negatif mulu gitu ya. Ya, kalau mau ini mengerjakan sesuatu gitu ya kan, atau memberikan bantuan sama orang lain ya, kasih pinjam gitu ya, ini jangan terlalu polos nih, jangan terlalu percaya seperti yang saya katakan tadi ya. Ya, harus bisa berpikir yang realistis, juga harus menganalisis nih segala sesuatunya ya, sebelum membuat keputusan ya. Intinya di sini saya melihat ini 50-50 ya untuk keberuntungan Pisces. Tergantung seberapa berani, seberapa ambisius, seberapa percaya diri kamu di dalam bertindak, bangkit gitu ya, menunjukkan diri kamu yang sebenarnya. Aku memang di sini ada masalah nih gitu ya, yang membuat aku jadi kayak tertekan, nggak bisa berpikir dengan tenang, tidur pun nggak tenang gitu. Tapi bukan berarti itu menghambat aku untuk berkarya atau bekerja ya. Aku akan terus bekerja, aku akan terus giat ya. Kesalahan-kesalahan yang pernah muncul di sini nih yang menimbulkan trauma ini, aku akan jadikan sebagai pelajaran untuk lebih berhati-hati ya, lebih teliti ya. Aku akan evaluasi semuanya ya sebelum aku bertindak, semacam gitu tuh gitu ya. Oke, demikian untuk Pisces, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja ya, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.